Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua karena telah berpartisipasi kembali dalam kegiatan PKM ini, yakni pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada pertemuan kedua ini kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Agama Islam, bersama saya kembali Puput Ananda, kemudian rekan saya Nopia Nursibah, Syifa Wihardi, Saiful Anwar, dan Sri Mariati Bahtiar akan melanjutkan materi. Adapun materi pada pertemuan kali ini yakni setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator mempersilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi. Silahkan, Saudari Nopia Nursibah. Baik, sebelum masuk kepada materi pembahasan, saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad bin Musanna, hadasana Abu Ahmad Zubair, hadasana Umar bin Sa'id bin Abi Husain, qala hadasani Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an ila anzalalahu syifaan. Rawahu Bukhari. Artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atha bin Abi Rabah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk penjelasan syarah hadis akan dijelaskan oleh saudara Saiful Anwar. Silahkan. Silahkan kepada Saiful Anwar untuk membacakan syarah hadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarah hadis ya. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian. Nah, dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat harus dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Dalam menyembuhkan, karena zatnya melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk kesimpulannya, itu terrealisasinya kesembuhan dengan obat, ibarat menangkal rasa lapar dengan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya berhasil, namun terkadang gagal juga dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Usamah bin Syuraik di atas maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya, dan pengecualian penyakit tua atau pikun di riwayat lain, karena tua atau pikun
sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Epul yang telah membacakan syarah hadis tersebut. Kemudian selanjutnya, yakni pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut dan syarah hadis tersebut, saya persilahkan kepada Saudari Sri Mariati Bahtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Berdasarkan penjelasan hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah, namun sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh di antaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal, namun apabila dalam kondisi darurat, seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Sekian, silakan kembali kepada moderator. Sibah, ini udah kan ya? Speakernya. Kalau udah mah udah aja gak apa-apa. Oke. Untuk pertemuan kedua kali ini cukup simpel ya ibu-ibu semua. Jadi pada intinya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi kita jangan pernah berputus asa ya. Ketika kita ditimpa suatu penyakit, justru kita harus bersyukur karena kita akan digugurkan dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sakit, apapun itu penyakitnya, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, tapi berdoalah dan bersyukur karena dari penyakit tersebut kita akan digugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari kami ya. Cukup singkat sekali pertemuan kedua kali ini. Don't forget, pada intinya setiap penyakit pasti ada obatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya ibu-ibu karena sudah berpartisipasi dan mendukung program kegiatan kami ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ilmu yang kita dapat barokah dan ada manfaatnya. Selamat beraktivitas kembali kepada ibu-ibu semua. Semoga ibadah puasa kita dilancarkan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu maskernya, kita seperti biasa dipoto dulu. Baik, saya akan tutup ya ibu-ibu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.